Indonesia itu kalau kita lihat 75% wilayah kita itu adalah laut, 25% darat. Dengan luasan fisik seperti ini, maka logika saya itu laut seharusnya menjadi sumber kejayaan bangsa ini dari berbagai segi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tetapi itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola laut itu untuk kepentingan-kepentingan itu. Kalau kita melihat realitas sekarang ini, belum sama sekali mengoptimalkan laut yang 75% itu. Satu negara itu menjadi negara maritim yang kuat itu ukurannya satu, apakah negara yang bersangkutan sudah mampu memanfaatkan lautnya? Dua, apakah negara yang bersangkutan sudah mampu mengamankan lautnya? Tiga, apakah negara yang bersangkutan sudah mampu mengendalikan lautnya? Nah, tiga kata kunci ini jadi ukuran. Saya ingat waktu Pak Jokowi berpidato waktu debat Capres-Cawapres, itu Pak Jokowi katakan bahwa setiap tahun 300 triliun dilarikan ke luar negeri oleh nelayan-nelayan yang ilegal. Nah, itu gambaran sederhana daripada ketiga kriteria yang saya katakan tadi. Artinya apa? Kita tidak mampu mengamankan laut kita sehingga pencuri-pencuri berkeliaran ke sana kemari sampai ke jantung-jantung perairan kita untuk mengambil hasil-hasil itu. Kita belum mampu mengendalikan laut. Contoh yang paling sederhana, kalau musim di negara ini ombak lagi kencang, semua orang tidak melaut, berarti kita tidak mampu mengendalikan laut. Berbeda dengan negara lain, Cina misalnya, ya, atau negara-negara lain tuh, yang mereka datang menangkap ikan secara ilegal. Jangan lupa mereka tuh menjelajah samudra baru masuk ke jantung-jantung perairan kita, dihajar ombak. Nelayannya pasti punya ketangguhan, ya. Kapalnya memiliki teknologi yang luar biasa sehingga cuaca relatif tidak berdampak apa-apa terhadap kita. Dan pada saat mereka tahu bahwa laut kita lagi kasar dan kita tidak melaut, disitulah waktu yang paling indah untuk mereka masuk mencuri sumber-sumber kekayaan laut kita. Karena tidak ada fokus kebijakan, sama sekali tidak ada fokus kebijakan. Kita bisa lihat kembali sejarah, kita mundur, kita lihat di zaman kerajaan, ya, Majapahit, Sriwijaya, di zaman-zaman itu orang-orang pergi sampai ke Afrika, sampai ke Eropa dengan kemampuan kapal yang sangat minim fasilitasnya. Kompas juga belum secanggih yang seperti sekarang, dan mereka bisa pergi. Itu berarti benar-benar orang-orang ini sudah mampu mengendalikan laut di zaman itu. Kemudian datanglah Pak Karno, presiden pertama, Soekarno. Beliau bilang kita harus kembali menguasai laut. Wujud nyata daripada kalimat beliau dalam pidato-pidato itu adalah Navy, angkatan laut kita ditakuti dunia, dari sisi jumlah, dari sisi kapal ditakuti. Sesudah itu hilang lagi, kita kembali lagi ke darat gitu. Lalu terus waktu berjalan datang lagi Pak Presiden Gus Dur membubarkan kementerian tertentu, memunculkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian sesudah itu, ya sepertinya kita kembali lagi ke darat lagi. Nah, ini sekarang datang lagi Pak Jokowi yang dengan berani menyatakan saya ingin membawa bangsa ini menjadi poros maritim dunia. Itu artinya apa? Ada energi kebangkitan baru untuk bagaimana maritim ini diangkat sebagai bagian daripada core bangsa Indonesia ke depan. Nah, dari perjalanan sejarah itu coba kita lihat, ya, soal kemaritiman dia on, off, on, off, on, off. Sekarang on lagi. Nah, dampak negatif daripada on off itu adalah hasilnya nggak jadi satu pun, dan itu bisa kita rasakan sekarang. Oleh sebab itu konsistensi itu paling penting. Saya kira apa yang Pak Jokowi ucapan sekarang itu, saya merasa bergairah dan merasa terpanggil untuk bagaimana memberi masukan kepada Pak Jokowi dan jajaran supaya isu kemaritiman ini diformulasikan secara baik untuk berdampak positif buat bangsa kita. Kalau kita bicara poros maritim, ya, menurut pemahaman saya itu kita bicara mengelola laut dalam dua fungsi, cuma dua fungsi.
Pertama, laut sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi artinya laut ini tempat ikan, sumber daya hayati itu bertumbuh di laut ya. Nah, itu kita bicara fungsi produksi. Yang kedua itu kita mengelola laut dalam fungsi laut sebagai penawar jasa. Ya, maka kita bicara kenapa Raja Ampat itu indah sekali. Ya, orang bicara Raja Ampat indah karena itu jasa kelautan. Ya, bagaimana pulau-pulaunya indah yang dia menciptakan terumbu karang yang indah sehingga ada ekosistem terumbu karang, lalu kemudian ada ikan-ikan hias yang bagus, maka orang datang lalu diving melihat keindahan itu adalah jasa kelautan. Jasa yang lain, bagaimana laut yang sudah ada itu dimanfaatkan sebagai media transportasi, maka dibikinlah kapal dan segala macam untuk kapal itu berlayar di atas laut, menumbuhkan ekonomi bangsa ini. Jadi kalau kita bicara poros maritim sebetulnya mengelola laut dengan dua fungsi yang saya katakan ini. Lalu kemudian ya tentu dari sini kita bisa lihat kalau bicara laut sebagai fungsi produksi itu sekarang ini kewenangannya itu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Lalu kemudian laut untuk kepentingan jasa kelautan ya bisa kita lihat Pak Jokowi menyebut tol laut. Tol laut itu bicara transportasi laut karena itu ada di Kementerian Perhubungan ya. Jadi isu poros maritim ini itu kita bicara menata sistem karena banyak sekali kementerian lembaga di negara ini yang bersentuhan dengan isu-isu kemaritiman. Nah, oleh sebab itu kalau poros maritim artinya menata sistem ini sedemikian rupa sehingga fokus itu benar-benar terukur perkembangannya dan suatu saat akan kita bisa lihat hasilnya dengan baik. Saya kira sekarang kita belum bisa disebut sebagai negara maritim yang kuat, itu belum disebut. Bahwa secara fisik kita ini negara kelautan karena 75% laut, yes. Tetapi persoalannya apakah sudah kita menjadi negara maritim yang kuat? Jawabannya sudah pasti no, belum. Belum, kenapa? Karena kembali lagi, kita belum mampu mengamankan laut kita. Orang masih mencuri hasil kekayaan laut kita. Ada banyak sekali, 300 triliun ini terlalu banyak itu. Nah, oleh sebab itu harus dari sekarang kita udah harus menata laut kita dengan baik ya. Coba lihat Cina misalnya, kita ambil contoh Cina ya. Cina itu negara daratan, benua, tetapi dia bisa dibilang sebagai negara maritim yang kuat. Ukurannya apa? Coba lihat, industri perkapalan Cina luar biasa. Padahal dia punya laut berapa sih? Tapi bangsa kita lautnya sama berapa, industri perkapalannya Senin Kemis. Ini gambaran yang paling sederhana. Nah, Cina punya laut berapa? Dia nggak punya luas laut yang masif. Nah, oleh sebab itu ya mereka berkeliaran ke daerah-daerah penangkapan ikan sekeliling dunia ini untuk mengambil hasil lautnya untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Sementara kita yang memiliki sumber daya sepertinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan protein kita pun tidak mampu. Karena keterbatasan armada, keterbatasan kemampuan nelayan kita menjelajah di laut-laut zona ekonomi eksklusif sana. Nah, ini semua menjadi pekerjaan rumah yang harus menjadi cakupan polisi di dalam apa yang disebut dengan poros maritim dunia. Kalau masa lalu mereka dengan keterbatasan mereka sudah bisa menjelajah laut, seharusnya sekarang ini kita lebih daripada itu. Kenapa? Karena teknologi perkapalan, ya, teknologi navigasi, semua itu sudah lebih canggih, luar biasa. Teknologi satelit udah sangat canggih. Nah, ini tinggal persoalan political will pemerintah. Nah, saya melihat apa yang diucapkan Jokowi sekarang ini bagian dari political will, itu bagian daripada kesadaran politik beliau sebagai presiden terpilih. Dan ini sangat strategis kalau itu kesadaran politik, karena dampak kesadaran politik adalah akan dibuat kebijakan yang berdampak terhadap perubahan sistematis dari bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah, ya, dalam hal kebijakan-kebijakan soal kemaritiman. Katakanlah penjajah itu dia tahu betul lah, dia tahu bahwa ini Indonesia ini akan gampang sekali menjadi besar dari laut. Nah, tentu penjajah tidak menginginkan itu, maka dia bilang, kau kembali lagi ke darat supaya peluang menjadi besar di bangsa ini jadi hilang gitu. Itu kira-kira karakter daripada penjajah itu seperti itu, dia tidak ingin supaya kita melebihi dia kan ya. Saya sudah baca visi misi Jokowi JK, dan saya lebih fokus kepada visi misi mereka yang
berhubungan dengan isu-isu kemaritiman itu sudah saya baca. Salah satu yang saya tahu misalnya ya, itu Pak Jokowi dan JK menginginkan di masa kepemimpinan mereka tuh produksi perikanan dilipat gandakan dari sekarang. Nah, kalau produksi perikanan dilipat gandakan, itu berarti salah satu yang saya kritisi sekarang, misalnya ada wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan ke Kementerian Pertanian, itu justru menyusahkan pencapaian daripada target itu. Ya, karena kelautan perikanan digabungkan ke pertanian, sementara divisi misi bilang saya ingin untuk produksi perikanan sekarang dilipat gandakan. Itu berarti malah menjauhkan target untuk pencapaian daripada janji itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir saya anggap itu langkah-langkah yang tidak strategis dan bahkan tidak efektif untuk mencapai visi misi Jokowi JK dari sisi produksi perikanan. Pak Jokowi itu sarjana kehutanan dari UGM. Nah, kalau sarjana kehutanan berarti beliau mengambil resiko sebetulnya berdiri berdebat tentang isu-isu kemaritiman di podium pada saat debat itu kan. Tetapi saya sangat menghargai karena beliau pasti menyadari bahwa sumber kebangkitan bangsa ini sebetulnya ada di kemaritiman, sehingga beliau sebagai calon presiden mengangkat isu ini. Dan saya kira energi kemenangan Jokowi JK itu datang dari isu ini juga. Jangan lupa, karena Indonesia itu negara kepulauan, maka masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah kepulauan itu sangat merasa bergairah dengan isu ini. Dan saya yakini inilah salah satu energi kemenangan mereka di dalam pertarungan kemarin. Untuk poros maritim dunia ini tercapai, itu tentu pertama harus memahami apa sih cakupan daripada kemaritiman ini. Lah, kalau cakupannya sudah, maka diidentifikasi cakupan ini ada di mana-mana saja di lembaga kementerian sekarang ini. Lalu tentu ya kalau kita bicara industri, ya ini Kementerian Industri lah, Perindustrian lah yang harus mengangkat itu. Kalau kita bicara bahan baku misalnya, ya kita bicara kelautan perikanan dengan produksi perikanannya yang kemudian diangkat menjadi komoditas untuk diindustrikan, ya. Tapi jangan lupa Kementerian Perdagangan juga penting dalam tata niaga dan mengendalikan ekspor impor daripada komoditas-komoditas kita di bidang kemaritiman kelautan itu, ya. Kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan juga menjadi penting untuk bagaimana menjadi insentif untuk tumbuh dan berkembang industri di dalam negeri ini. Nah, jadi dengan melihat begini, maka ya tentu Pak Jokowi kalau sudah paham bahwa substansi-substansi kemaritiman itu ada di mana-mana, maka beliau akan fokus, kebijakan beliau akan fokus disasarkan ke kementerian-kementerian lembaga yang tupoksinya mengurusi hal-hal seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa, bukan hanya pemerintah pusat, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah. Dan saya sangat berharap bahwa supaya poros maritim ini jalan, maka kita harus menerapkan sistem reward and punishment. Gubernur, bupati yang tidak melaksanakan kewajiban ini polisi di bidang kemaritiman, itu harus dikasih punishment. Ukuran punishmentnya turunkan anggarannya. Tetapi kalau dia menjalankan itu dengan baik, tingkatkan anggarannya. Tapi fokus harus di wilayah-wilayah kepulauan. Ya, wilayah-wilayah kepulauan. Kenapa? Karena di wilayah kepulauan itu adalah miniaturnya Indonesia. Ya, miniatur dari kondisi objektif wilayahnya. Wilayah kepulauan ini model-model NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, itu pasti daratnya secuil, lautnya sabrak-abrek. Karena lautnya sabrak-abrek, wilayah-wilayah itulah seharusnya menjadi sasaran pemberlakuan poros maritim dunia. Karena negara kita ini adalah negara kelautan atau negara kepulauan, ya. Kalau konsekuensi negara kepulauan itu sudah pasti dia juga negara kelautan. Karena pasti secara fisik dia didominasi oleh laut. Maka masyarakat yang ada di wilayah kepulauan itu sendiri dan masyarakat negara kepulauan itu sendiri harus menjadi pemulia laut. Pemulia laut artinya apa? Itu harus menghargai laut.
Karena laut inilah menjadi sumber kejayaan bangsa kita dari sisi mana saja, dari sisi pertahanan keamanan, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi ideologi, macam-macam. Ipolexos Budhan Kamnas itu semua berlaku di laut gitu loh. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi pemulia laut. Nah, ukuran pemulia laut tuh mulai dari misalnya kalau bangun rumah di pinggir pantai, ya kalau bisa muka rumah juga menghadap ke laut, jangan belakang rumah menghadap ke laut, terus kemudian sampah-sampah yang kita kerja di dapur itu kita langsung buang ke laut. Ini indikator yang paling sederhana bahwa kita ini bukan pemulia laut. Maka wajar kalau Pak dibilang revolusi mental, itu harus revolusi mental di bidang kemaritiman juga. Nah, maka anak-anak sekolah di SD juga harus diajarkan kesadaran tentang betapa pentingnya laut bagi bangsa kita. Bahkan pembuat kebijakan pun harus diarahkan untuk bagaimana membuat perubahan-perubahan dari sisi kebijakan yang memuliakan wilayah kepulauan itu sendiri. Kata kuncinya ingin menjadi poros maritim dunia, ya. Nah, kalau poros maritim dunia berarti komoditas-komoditas kelautan dan perikanan itu menjadi salah satu kekuatan untuk bagaimana mempengaruhi dunia, ya. Artinya industrinya, bahan bakunya, segala macam. Nah, akan tetapi saya melihat ada wacana-wacana, saya pantau di media, misalnya kelautan dan perikanan itu digabungkan dengan pertanian. Dan saya merasa ini sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih. Karena di visi misi mereka itu dibilang bahwa ingin supaya produksi perikanan berlipat ganda. Nah, yang tugas memformulasikan produksi perikanan berlipat ganda itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau digabungkan ke sana, maka justru mengecilkan visi misi itu sendiri untuk dicapai, ya. Saya setuju bahwa orang bicara efisiensi kabinet itu orang bicara itu, tapi efisiensi kabinet itu juga dengan langkah-langkah yang efektif. Nah, saya menganggap penggabungan dua kementerian, pertanian dan kelautan perikanan, tidak efektif karena bicara poros maritim tetapi kemudian digabungkan dan dikecilkan. Nah, ini tentu berlawanan. Di samping itu jangan lupa penggabungan itu juga ada dampaknya. Dampaknya antara lain hampir setengah perjalanan masa tugas presiden itu habis hanya untuk mengurusi administrasi aset daripada kementerian itu, dan juga kepegawaian yang ribuan orang mengalami disorientasi. Artinya semakin banyak kementerian yang digabung, itu semakin ada turbulensi untuk bagaimana orang-orang itu ditempatkan kembali di kementerian-kementerian yang baru, dan itu butuh energi yang bukan sedikit. Di sisi lain, pemimpin, kalau dua kementerian gabung, pemimpinnya itu mempunyai hubungan emosional dengan sektor yang lain, ya otomatis sektor yang lain juga menjadi macet, dan ini artinya penggabungan itu tidak akan selalu mulus juga gitu. Jadi saya ini seorang akademisi, saya dosen di Universitas Patimura di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lalu kemudian negara mempercayakan saya untuk pergi sekolah ke Inggris belajar ilmu yang sama, dan saya berterima kasih pada saat Gus Dur membuka Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Pak Sarwono Kusumatmaja menjadi menteri pertama. Pak Sarwono ini mempercayakan saya untuk datang bekerja dengan beliau, ya. Kenapa, dari mana beliau kenal saya? Karena pada saat itu saya lagi belajar di Inggris di Newcastle University tentang isu-isu kelautan ini, dan Pak Sarwono waktu itu sebagai Menteri Lingkungan Hidup, beliau berkunjung ke kota Newcastle itu, dan saya mengelilingi, bawa beliau keliling, memperkenalkan diri, saya lagi belajar apa, kenalin dengan profesor saya. Loh, saya nggak nyangka bahwa waktu Gus Dur melahirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu Pak Sarwono adalah menteri pertama, dan beliau waktu itu saya ingat saya disuruh
orang cari saya untuk datang bekerja dengan beliau. Dan waktu saya ketemu Pak Sarwono, satu hal yang saya usulkan buat beliau adalah masukkan di dalam struktur organisasi kementerian ini Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil. Nah, kenapa Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil ini dimasukkan? Karena saya melihat isu tentang pulau-pulau kecil itu isu yang tidak pernah dibicarakan di bangsa ini. Nah, dengan adanya dimasukkan pulau-pulau kecil di dalam struktur organisasi, maka saat itulah dimulai bahwa pulau kecil itu menjadi a new policy direction di bangsa kita. Waktu berjalan bisa kita lihat terjadilah kasus Sipadan dan Ligitan, terjadi kasus Ambalat, dan pada saat direktorat itu didirikan dan mulai mengeksekusi programnya, isu pulau kecil itu menjadi isu yang sangat besar. Dan bisa kita lihat sekarang prioritas pemerintahan Pak SBY Budiono sekarang adalah pulau terluar, terdepan, dan wilayah konflik. Itu adalah bagian dari isu-isu yang diangkat pada zaman itu dan menjadi prioritas polisi di pemerintahan sekarang. Dan saya lihat di program Jokowi JK, isu-isu ini masih menjadi isu penting, isu perbatasan pulau terluar, pulau terdepan, ya. Ini menjadi isu-isu yang masih terus menjadi perhatian daripada Presiden terpilih sekarang ini. Dengan adanya luasan fisik bangsa kita yang 75% laut, itu di atas kertas itu potensi, ya. Tapi kemudian bagaimana caranya potensi itu kita manfaatkan? Kalau kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan, maka juga useless, nggak ada gunanya gitu. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin yang menjadi sumber inspirator, seorang pemimpin yang menjadi sumber penggerak. Sumber penggeraknya apa? Membuat kebijakan yang ketat, yang terukur, sistematis untuk bagaimana memanfaatkan kekayaan-kekayaan ini. Dan saya kira dengan adanya Pak Jokowi JK berdiri dalam posisi debat pada saat itu dan menyatakan bahwa mereka ingin membawa bangsa ini sebagai poros maritim, di sanalah sumber energi baru untuk membawa bangsa ini mewujudkan mimpi-mimpinya melalui visi-misi mereka.